mereka langsung bilang kayak nanya, "Hai, namanya siapa? Tingginya berapa? Tadi aku ngelihat kamu, nungguin kamu selesai makan dulu," dia bilang kayak gitu. Takut kan tiba-tiba langsung disamperin. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk guest episode kali ini adalah seorang cewek yang belum lama ini menghebohkan Twitter karena ceritanya dia ini ikut Milan Fashion Week, tapi dia ditemukan sama seorang talent scout itu di warung pecel lele. Mungkin yang ikut di Twitter atau yang baca di berita udah tahu lah ya, namanya Nafa Salvana. Apa kabar Nafa? Halo, baik, kabar baik. Iya, Andri gimana? oh baik-baik juga of course. Baru aja vaksin booster nih kemarin. Wow. Nah, Nafa sekarang di ini ya, udah balik ke Indonesia berarti ya posisi ya sekarang ya? Iya, udah pulang. Baru aja kemarin pulang. Oke, benar-benar dari Milan tuh ke sini, ke Indonesia. Iya, dari Milan kan karantina dulu, terus baru nyampe tuh kemarin banget. Oke, ya 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 ya. Dan Nafa ini ternyata berasal dari Karawang ya. Dia satu kampung halaman dengan istri saya dan Dia ya tinggal di sini, di Karawang Barat. Itu nggak Karawang jauh, Barat. ya nggak jauh-jauh banget lah ya. Nah, ini mungkin gue pengen denger cerita lengkapnya nih, karena kalau lihat di Twitter atau mungkin lihat di berita di media itu kan ya inilah ya sepotong-sepotong lah ya. Nah, berarti gini, sebelum gue melangkah ke warung pecel lele, Nafa ini berarti sebelumnya itu memang tidak ada basic modeling sama sekali kah? Karena kalau di Twitter kan dibilangnya tidak ada basic model. Bener, gak ada. Gak ada. Oke, berarti Nafa ini Nggak ada. apa? Kuliah atau kerja? Iya, aku kuliah di Unikom Bandung. Oke, Unikom Bandung. Ambil apa nih? DKV, desain. Oh, ambil desain. Oke, Hmm. ambil desain. Nah, di warung pecel lele Cak Kohar ini, warung pecel lele Cak Kohar jadi ini namanya jadi ikutan naik nih gara-gara peristiwa ini nih. Bisa diceritain nggak sih itu detailnya itu seperti apa sih? Jadi memang benar-benar lagi istirahat makan siang atau apa? Apa lagi makan lagi di situ? Emang, jadi kan aku tuh abis rapat, Kak. Abis Mm-mm. rapat. Terus capek kan, lapar, malam-malam. Oh itu malam. Akhirnya, iya malam, malam-malam. Oke, lagi malam. Oke. Ya. Ya, akhirnya sama temen aku jalan nih, kayak Mm-mm. pingin ya udahlah, pingin yang deket aja biar kita bisa jalan gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ke Cakohar ini, Mm-mm. terus aku masuk dan ada 3 orang keluar. Mungkin mereka kayak ngelihat aku masuk, jadi mereka masuk lagi. Oke, oke. Berarti mereka nih Pas-pasan sebelumnya gitu di depan. sebelumnya udah keluar dulu berarti ini orang-orang ini nih, terus mereka Iya, masuk lagi. Oh, iya. oh, oke. Jadi Ah. aku duduk, mereka Mm-mm. juga ikut duduk, tapi di depan meja aku. Mm-mm. Pas sudah kayak gitu, aku makan. Dan mereka bertiga itu yang bener-bener ngeliatin tuh screening dari atas sampai bawah gitu loh. Oke, cowok semua tiga-tiganya. Cowok 2, cewek 1. Oke, risih gak? Kan orang biasa kalau diliatin dari atas sampai bawah kan, ih ini orang apaan sih ngeliatin gua sampai kayak gitu. Risih banget. Soalnya bener-bener ngeliatnya kayak gini. Gitu. Oh, oke, ngelihat ini ya dengan mata Ngeliatinnya seperti gini loh. ya, dengan mata penuh selidik ya, nih orang siapa gitu gitu. Iya, iya. Hmm. Terus dia ngeliatin, akhirnya ngerasa risih banget. Aku makan cepet-cepet kan. Mm-mm. Makan cepet-cepet. Udah bayar, udah cuci tangan. Terus mereka nyamperin aku di depan meja aku. Duduk di Oke. depan aku. 2 orang, cewek sama cowok. Mm-mm. Terus mereka langsung bilang kayak nanya, "Hai, namanya siapa? Tingginya berapa? Tadi aku ngelihat kamu, nungguin kamu selesai makan dulu," dia bilang kayak gitu. Takut kan tiba-tiba langsung disamperin. Iya, gue ya kalau ada orang kayak gitu, apalagi kalau di tempat umum, di restoran gitu ya, gue pasti Hmm, udah negatif thinking dulu nih orang mau ngapain nih, jangan-jangan bener-bener. mau berbuat jahat kan? Iya, bener. Oke, lu juga ada pikiran kayak gitu berarti ya? Iya, bener. Ah, Kayak, ah. apa sih ngeliatin terus gitu kan. Mm-mm. Oke, Terus itu tadinya malah pingin kabur banget gitu. Tahu-taunya malah dicegat sama mereka. dicegat. Jadi lu udah sempet Bukan, berdiri. bukan dicegat, maksudnya langsung mereka tuh
di depan aku gitu. Masa tiba-tiba kabur gitu kan kayak nggak enak juga. Oh, oke. Akhirnya Iya, mereka iya. nanya mereka Mm-mm. nanya kayak gitu, Mm-mm. langsung aku bilang, "Hai, Nafa, aku tingginya 176," aku bilang kayak gitu. Baru Mm-mm. mereka ngenalin diri sebagai agensi model. Oke, agency model. Lu gini ya, gini. Gue coba kita sebagai orang awam lah ya. Lu makan di warung pecel lele, ya kan? Ya kalau kita mungkin itu tempatnya di mall atau mungkin di restoran yang fancy, yang fine dining, mungkin ada kesempatan ada orang seperti itu. Gua masih inilah ya, masih Percaya ya? masih percaya lah ya, masih bisa diterima dengan akal sehat lah ya. Tapi kan ini di warung pecel lele nih, ya kan? Warung pecel lele biasanya kan kaki lima gitu kan. Nah, lu pas lihat denger ada orang bilang agency model gitu, langsung hah atau gimana? Iya langsung kayak, hah? Bener gitu Hmm. ada Hmm. agensi model yang makan di sini juga bilang kayak Hmm. gitu kan kayak Hmm. Hmm. masih nggak percaya terus masih masih takut juga sama mereka kan. Akhirnya Hmm. mereka ngenalin diri sebagai Who Knows model, terus Hmm. ditanya juga sama mereka nya kamu tahu Who Knows gak, dibilang kayak gitu kan. Hmm. Terus kata aku, iya tahu karena sebelumnya pernah viral kan yang si Raihan Farizal Oh jalan iya di iya. YSL itu. Ah, Jadi betul aku juga betul. udah nge-follow mereka, tapi cuman sekedar nge-follow aja gitu. Hmm. 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 Akhirnya aku bilang iya, aku kayak bilang kayak gitu ke mereka. Terus si cewek ini bilang, ini Raihan Farizalnya. Oke, Raihan Farisal ikutan di situ. Di depan aku persis. Oke, iya iya iya. Nah tapi gini nih, apakah mereka berpakaian gini? Kalau kita tahu kan model, public figure, selebriti atau artis kan biasanya kan pakaiannya ya pasti inilah ya pengen looks good lah ya, bukan pakaian Iya, yang ya. biasa-biasa aja. Apakah ketika mereka lagi makan di pecel lele Cak Kohar ini mereka berpakaian yang ini kan fancy kah atau biasa aja? Iya, kelihatan beda lah. Oke, kelihatan beda lah ya. Mm-mm. Mm-mm. Udah kayak, udah model gitu kelihatannya. Emang beda. Oke. Jadi sedikit sedikit mulai percaya karena mereka kenalin sebagai Raihan Farizal dan Who Knows. Mm-mm. Akhirnya mungkin nggak masih nggak percaya gitu. Ditunjukin juga Instagramnya sama mereka. Oke. Jadi ya udah percaya. Oke, lu ketika disebut nama Raihan Farisal nih, ini Raihan Farisal nih, lu langsung ini, langsung percaya aja tuh. Enggak, masih kayak, hah bener gitu, aku bilang gitu. Oke. Ah bener gitu. Masih nggak percaya, tahu-taunya emang bener. Dia Raihan Farizal yang aku lihat juga kan di HP gitu. Hmm. Oh iya bener sama. Oke, iya iya iya. Nah, lu pas lagi makan itu dandanan lu gimana? Bener-bener pakai kaos, pakai Hmm. jeans yang capek banget mukanya habis pulang rapat kan. Malam-malam lagi. Iya sih, udah ini Makanya ya. aku juga bingung kenapa mereka nyamperin aku. Hmm. Tapi gini, pas lagi di proses mereka memperkenalkan diri, mereka menawarkan lu untuk direkrut ya di agensi Who Knows Model ini, berarti kan lu percaya karena ada ini kan ada Raihan di situ kan, ada Raihan Farizal di situ. Nah, setelah itu apa tuh berikutnya tuh? Berikutnya mereka bilang katanya, iya aku suka sama tinggi kamu, sama struktur muka kamu. Kayaknya kita juga lagi mencari model untuk overseas, mereka bilang kayak gitu kan. Mm-mm. Langsung dikasih kartu nama, terus mereka bilang katanya kalau misalkan kamu ingin ikut agensi model kita, Hmm. nanti kita kabarin ya, mereka bilang kayak gitu. Atau mungkin kamu bisa bisa nge-DM kita gitu, nge-DM kita duluan. Mungkin kamu butuh waktu juga untuk ngeproses ini. Mereka Hmm. bilang kayak gitu. Oke, dikasih kartu nama, disuruh Mm-mm. untuk ya text time dulu ya buat Iya, ini mikirin buat gitu. mikir dulu. Heeh. Tapi waktu itu nanya nggak langsung kenapa kenapa gua gitu? Eh, Iya, ada nanya, ada nanya. Jadi jawaban mereka kayak nanya. gitu karena mereka suka aja. Karena mereka suka terus ngelihat dari tingginya gitu. Karena kan mungkin jarang kan cewek cewek Indonesia tingginya 176. Iya, lu tinggi sih. Lu tinggi gitu. Berarti Oke, lu mungkin mereka ngeliatnya siapa ini kok tinggi sekali. iya.
Iya, gue sama lu berarti beda 4 senti doang. Lu kalau Oh ya? gua tuh 80, cuman kalau lu pakai hak yang 6 senti, gua kebalap sama lu. Gue berarti juga harus pakai sepatu yang ada hak. Iya Oke, gitu. iya iya iya. Oh, lu tinggi 176 ya. Oh iya iya iya. Iya. Mm-mm. Tapi emang lu keluarga lu ini memang pada tinggi-tinggi. Iya, dari ayah tinggi. Oh, oke, emang udah ada keturunannya ya. Mm. Iya 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 iya. Iya. Nah, setelah itu udah tuh, berarti lu pulang. Lu langsung kontak siapa nih untuk membicarakan hal ini? Karena kan kejadian kayak begini kan bener-bener out of nowhere, tiba-tiba Mm. nongol, ibaratnya mungkin ini kali ya, kayak lu lagi jalan tiba-tiba ada meteor jatuh depan mata lu nih. Bener, Dan terus lu, nggak disangka iya, banget. nggak disangka banget kan. Nah, lu langsung kontak siapa tuh? Langsung diskusi sama siapa nih untuk hal ini nih? Oh, waktu itu aku langsung pulang, Mm-mm. terus langsung telepon mama aku, "Mah, ini aku dapet rezeki," aku bilang kayak gitu. Heeh. Langsung ketemu sama Who Knows Model, aku bilang kayak gitu kan ke mama Mm-mm. aku. Mm-mm. Dan mereka juga sempat gak percaya, bilang katanya, "Coba make sure lagi, coba ini penipuan atau modus atau bukan." Karena kan pasti banyak yang kayak gitu ya. Iya, betul. Harus harus bayar kah? Terus harus apa? Enggak kok, bener. Ini raihannya beneran, aku Mhm. bilang. Mhm. Akhirnya diskusi juga sama orang tua lama, hampir semingguan. Akhirnya Oke. aku ngontakin Who Knows lagi untuk jadi model di agensi mereka gitu. Mhm. Oke. Berarti kejadian, sorry nih. Berarti kejadian tadi tuh di Bandung ya, bukan di Kerawang. Iya, di Bandung. Oke, kejadian berarti di Bandung. Nah, lu kontak mereka langsung ngerespon lu apa nih? Lu disuruh ke Jakarta atau gimana? Enggak, mereka emang base-nya di Bandung Oh, biasanya ternyata. di Bandung. Oke, berarti Mm-mm. berarti lu ke kantornya mereka habis itu. Iya, terus habis kayak gitu, sebelumnya enggak. Jadi mereka nyuruh aku untuk foto dulu setengah badan, Mhm. foto full body, Mhm. sama video jalan. Jadi Oke. kirim ke kontaknya mereka. Itu pagi-pagi ya. Mhm. Siangnya aku langsung dipanggil juga sama mereka. Ya udah nanti kita siang ketemu di kafe ya untuk tag digital. Cepet banget prosesnya gitu. Iya 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 iya. Berarti mereka mereka emang udah ini kali ya, udah ngebet kali nih lihat lu nih. Wah, ini talent talent bagus nih, pengen langsung cepet-cepet direkrut sebelum direkrut sama yang lain kali ya. Mungkin. Mhm. Jadi akhirnya siang aku ketemu sama mereka untuk tag digital, terus video walking lagi, dan itu tuh siang. Mhm. Sorenya aku masih sama mereka kan. Mhm. Mungkin mereka kayak nge-submitin foto aku sama video jalan aku ke agensi luar. Sorenya mereka bilang, "Naf, ini dari agensi luar ada yang nanyain kamu." Oh, Sorenya. oke oke oke. Lu H lagi ya? Hah? Yang bener. Bener. Kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Aku bukan model. Mhm. Kok bisa agensi luar Mhm. nanyain aku gitu? Mhm. Bingung juga. Oke, di titik ini ya, di titik ini nih, lu masih ada rasa takut gak? Karena biar gimana pun, lu kan ini ya, berkarirnya tadi akhirnya kan lu di Kemilan ya, di bulan Februari Hmm. kemarin kan. Lu kan keluar negeri nih. Hmm. Ya we knows lah ya, berita-berita atau mungkin ada film pun juga yang bikin cerita kayak gini kan, human Hmm. trafficking, oh segala macam, ternyata di luar negeri bukannya dipekerjakan malah ini. Lu ada rasa Ya, khawatir gak? Biarpun lu udah ini, lu udah lihat kantornya, lu udah ke agensinya juga nih, atau lu udah firm aja nih? pasti ngerasa kayak khawatir, ngerasa Hmm. takut. Kayak aku di sana pasti ngapain gitu kan? Takutnya malah jadi yang enggak gitu, yang enggak aku pikirin gitu kan takutnya Hmm. kalau di Hmm. sana. Hmm. Hmm. Akhirnya aku tanya juga sama mereka, ini bener gak? Iya bener, jadi emang mereka tuh inginnya aku debut dulu malah di luar karena mungkin ngelihat struktur muka aku Indonesia banget kan, malah Hmm. di Hmm. sini kan Hmm. kurang, lebih nyari yang cantik, yang putih kan kalau misalkan di Indonesia untuk sebagai model. Oh, kebalik ya? Kebalik. Jadi Hmm. makanya Hmm. mungkin mereka Hmm. juga mikir, ah nah kamu mah mungkin nggak akan Hmm. laku di Indonesia, harus berjuang dari awal banget, mereka Hmm. bilang kayak gitu kan. Hmm. Ini mumpung ada agensi luar yang nanyain kamu mulai dari sana aja dulu, mereka bilang kayak gitu. Oh, oke.
Justru Mm-mm. sebenarnya ini batu loncatannya malah jauh lebih bagus ya karena lu langsung keluar kan? Iya nggak sih? Loncatnya langsung jauh ini. Iya, iya. Go internasional lah ya kalau istilahnya kan. Hmm, Nah, lu iya berarti ini begitu. ada agensi luar yang tertarik dan lu dikonfirmasi kalau mereka pengen lu ini kan debut di luar negeri. Nah, Hmm. tapi kan balik lagi ya, lu nggak punya basic modeling nih. Lu berarti ikut latihan Hmm. dulu nih, dilatih dulu di Iya, ini di Who Knows model ini. iya, jadi sama mereka diajarin juga kan cara jalannya harus kayak gimana, ternyata harus cepet, enggak yang pelan-pelan, enggak yang Mm-mm. bener-bener cantik gitu. Jadi ternyata tuh untuk cewek tuh harus yang manly, kayak kamu tuh ingin ngebunuh orang, mukanya kayak gitu. Mereka Oh bilang. iya, bener-bener kan mukanya ini ya kayak ekspresinya dingin gitu kan, kayak gitu kan, Mm-mm. kayak orang mau ngajak berantem memang sih. Ya diajarin gitu sama mereka. Hmm. Nah tapi gini kan, balik lagi lu gak punya basic modeling. Lu Mm. seberapa struggle lu ini ngikutin pelatihan atau lu jangan-jangan lu malah jadi enjoy. Wah ini kayaknya gue banget nih. Enggak sih, kayak masih masih ada struggle kan, aku juga harus searching kan. Mhm. Lihat runway orang gitu kayak gimana yang bagusnya, jalan yang bagusnya. Jadi Mhm. aku latihan, besoknya juga terus latihan, jadi kemana-mana tuh sebenarnya aku jalannya latihan juga, ke warung, ke mana. Sambil latihan. Dengan ekspresi yang tadi lu Karena bilang itu, emang ekspresi yang kayak mau membunuh karena orang itu. iya, karena kan takut. Aku belum belum Mhm. pernah jalan sama sekali kan sebagai model. Jadi ini Mhm. aku udah bener belum ya? Jadi sambil latihan gitu loh kemana-mana. Gue pernah lihat kan ada orang kalau latihan jalan kayak di catwalk itu kan ini ya disuruh taruh buku tuh di atas kepalanya tuh sambil jalan bukunya nggak boleh Hmm, jatuh kayak gitu juga. Oh enggak, enggak, oh enggak sampai kayak gitu ya. enggak. Oke. Berapa lama berarti pelatihannya? Pokoknya selama Desember itu Hmm. aku ketemu sama mereka dan ada beberapa test shoot juga kan Hmm. untuk foto karena kan aku belum pernah di model jadi emang Hmm. nggak ada portofolionya sama sekali kan. Hmm. Akhirnya test shoot terus sambil belajar pose juga. Januari aku dipanggil sama agensi luar untuk ke Milan Hmm. gitu. Berarti lu ke Milannya dari bulan apa tuh? Januari atau pas Februari Januari mau? Dari tanggal Januari lu. 14. Oh, udah di Milan. Jadi Oh. selama Desember itu benar-benar mempersiapin semuanya gitu, mulai dari paspor, visa, terus apa aja yang harus aku siapin, apa aja yang harus aku bawa, Hmm. gitu sih. Oke. Emang cepet banget prosesnya, masih kaget kayaknya sampai sekarang, karena cuman kurun waktu sebulan kan aku ke Hmm. Milan. Hmm. 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 Mm-mm. Oke. Ada gak sih orang lain yang ini prosesnya secepat lu yang lu tahu gitu? Kan lu akhirnya kan terjun ke sana lu berarti ketemu dengan model-model lain dong dari negara lain dong. Ada nggak ya ceritanya Mm-mm. kayak lu juga? Enggak, enggak tahu sih. Oh. Aku nanya-nanya ke mereka juga kayak, Hmm. aku udah 1 tahun modeling, aku udah 2 tahun modeling, kayak Hah? aku baru mulai. Iya, baru mulai. Tapi lu cerita gak? Lu tau gak cerita gue nih diketemukan di sebuah restoran kecil, bla 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 gitu. Lu ada cerita Iya, nggak suka kalau? cerita juga sama mereka. Wah iya, kata mereka gitu, keren banget. Ya tapi gokil sih. Jangan-jangan ini ya warung pecel lele Cakohar itu ini kali jadi banyak ditongkrongin sama orang-orang berharap ada ini agensi model yang squad ke sana lagi. Mungkin ya. Coba nanti kalau misalkan ke Bandung aku lihat. Tapi bener Aduh. ya, berarti bener ya. Kalau dari cerita lu, mereka itu bener-bener emang karena ngelihat lu pas lagi berpapasan, dan Mm-mm. ngelihat lu, wah ini ya secara tampilan fisik lu, wajah lu tinggi lu, wah ini model banget nih. Dan unik ya memang dari namanya aja Who Knows Models ya. Who Who knows? knows? Iya, siapa tahu. Siapa Win- tahu kamu jadi model. Iya. Tapi gini,
Apakah mereka juga cara-caranya Who Knows ini juga seperti ini kah? Atau memang mereka sebenarnya sebelum-sebelumnya model-model mereka yang lain jauh lebih ini kali ya, screeningnya jauh lebih ribet, nggak secepat lu kali ya? Ada beberapa kayak jadi mereka juga bilang ke aku, "Naf, Hmm, nih hmm, lihat yang ngedaftar ke Hunos tuh melalui email banyak banget, tapi sama mereka tuh bener-bener diseleksi kan kalau misalkan hmm, email, hmm, karena hmm, hmm. nggak ngelihat secara langsung kan postur tubuh mereka. Jadi mereka tuh emang lebih suka ngerekrut melalui Instagram, terus melalui waktu itu juga pernah ada yang dari Dimsum, lagi Hah? makan dimsum. Makan dimsum? Oke. Mm-mm. Jadi mereka kayaknya Hmm, emang hmm, lebih suka yang ngeliat langsung gitu. Cuman hmm, emang hmm, hmm, ada beberapa yang dari email tuh lolos juga. hmm. Emang random sih kayaknya. Iya sih, benar, 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 benar. Iya ya. Apa ini ya? Gua kalau lagi keluar makan gitu, gua ini kali ya, mending pakai baju yang jauh lebih proper kali ya. Siapa tahu gitu. Tapi kayak udah nggak Siapa mungkin. tahu. Kayak udah nggak mungkin lah. Umur gua udah hampir 40 woy. Siapa tahu, who knows. Iya sih, who knows. Nah, lu pas lagi di Milan gimana tuh? Lu berarti di Milan ditemenin dong sama mereka dong dari Who Knows dong, nggak sendirian dilepas dong. Hah? Eh, Ditemenin nggak? Nggak jadi ditemenin? mereka enggak, jadi mereka tuh ke Paris malah. Aku di Milan. Oh, Jadi Paris aku bener-bener Paris Fashion Week kan, bukan Paris Fashion iya Show bener, ya Paris yang Fashion Week. berbarengan dengan Fashion Week, Paris Fashion Week itu kan, bukan? Iya. Paris Fashion Week. Oke, Jadi aku beneran bener-bener Fashion Week. Hmm. dari sini itu sendiri. Di sana juga sendiri. Nyampe pulang juga sendiri. Gila. Nah, terus lu gimana? Makin Apalagi aneh gue ini ceritanya. apalagi kan di Italia kan ya bukan bahas kalau lu bisa bahasa Inggris, lu ke negara yang pakai bahasa Mm-mm. Inggris ya oke Mm-mm. lah ya. Ini kan bahasa Italia kan. Iya benar, bahasa Itali kayak yang, hah, hah, ngomong apa? Hah, gitu. Nah, lu gimana? Kalau lu nggak bisa bahasanya? Iya, jadi aku pakai bahasa Inggris mungkin karena mereka juga Inggrisnya juga ya sama gitu kayak kita. Jadi Hmm. ya udah, asal asal mengerti. Oke, just say it. Yang penting mengerti lah ya maksudnya ya. Iya benar-benar. Hmm. Berarti lu di sana ada karantina segala. Enggak, jadi langsung masuk ke apartemen gitu. Hmm. Apartemennya udah disediain sama agensi yang di luar ini. Hmm. Em, agensi. Apartemennya tuh sharing gitu, jadi sama beberapa model. Oke. Satu satu apartemen ini. Hmm. Ada mobil model dari negara mana aja tuh yang sama barengan Aku sama lo? waktu itu satu apartemen kan empat Hmm. model. Hmm. Aku dari Indonesia, terus sekamar aku tuh dari Rusia. Di Oke. kamar sebelah, di Hmm. kamar sebelah ada Hungaria Hmm. sama Ukraina. Wanjir. Tuh pas lagi lu tuh kan pas lagi ini kan Rusia nyerang Bener bener Ukraina kan. bener. Iya Wah, iya bener. tuh nggak enak banget tuh pasti suasananya tuh. Hah? Cuma malah mereka friendly gitu karena Hmm. Hmm. Ukraina sama Rusia satu bahasa mungkin ya, jadi Iya mereka iya ngobrol kan juga. pakai bahasa Cuman Rusia juga. cuman karena mungkin karena lagi mulai-mulainya perang, jadi Hmm. dia tiap malam nangis gitu, kasihan gitu. Hmm. Hmm. Kitanya Hmm. juga saling support ke mereka gitu, ke dianya gitu. Iya. Hmm. 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 Tapi lu dikasih uang ini gak? Uang saku buat sehari-hari lu makan gitu. Biasanya ada sih, jadi kita ngambil ke office. Cuman kalau misalkan untuk biaya biaya hidup, Hmm. aku pakai uang sendiri. Oke, masih keluar uang sendiri juga. Berarti lu tiap hari di sana makannya ini dong, pasta terus dong. Pasta, pizza, ya ampun Hmm. nyampe bosen nih Iya, kayaknya. iya, sampai nggak belenak. Roti mulu, roti melulu kan. Harus siap sedia sambal sama saus saus cabe. Oh, bawa nih. Abon bawa gak abon? Bawa, bawa abon, Oh, iya iya, benar. itu penyelamat banget sih. Penyelamat hidup. Gile. Lu berarti Februari ya baru mulai Milan Fashion Week ya? Iya Februari. Jadi Oke. selama 1 bulan itu aku menjalani test shoot dulu,
portofolio banyakin dan lain-lain. Akhirnya Februari aku mulai ada job. Jadi itu sebulan Januari di sana tuh benar struggle, yang namanya down. Campur aduk banget. Tapi ini lucu ya. Berita lu ini kan naik setelah heboh-heboh di yang Paris Fashion Week itu kan, yang bilangnya katanya mereka ikut Paris Fashion Week, tapi ternyata sebenarnya bukan, karena memang di Paris kan juga banyak fashion show kan selain Paris Fashion Week. Ya tapi kan mereka bilangnya mereka ikut Paris Fashion Week. Tapi ada elu nih, Nafa Salvana, yang orang Indonesia out of nowhere dari warung pecel lele, yang ternyata benar-benar ikut Fashion Week. Setahu gua, ini correct me if I'm wrong ya, setahu gua di dunia itu ada 4 Fashion Week ya, London, Paris, New York, sama Milan ya, yang itu 4 itu yang ini ya, yang top 4-nya ya. Yang lebih ini. Dan lu ikut salah satu dari top 4 Fashion Week itu, which is di Milan ya. Iya. Iya, gila, gokil. Iya benar. Aku mungkin ngerasanya kayak ya udah aku pulang ke Indonesia ya, mungkin kalau misalnya ada viral nggak akan nyampe sebesar ini gitu. Terus pas ngelihat sekarang ada yang nge-tweet dan banyak orang tahu, aku kayak sebesar ini, se-viral ini. Yang benar-benar kaget gitu. Prosesnya beneran cepet. Ya lu ini jadi public figure lu sekarang. Masih nggak nyangka Mas, bener-bener cepet banget. Iya. Tapi gini, gue ngelihatnya gini, sisi positif dari lu yang gue lihat adalah lu tetap nggak merasa wah gue udah jadi bintang nih, bintang internasional nih. Lu you stay humble gitu. Gini ya, yang buat Anda yang denger nih, pas lagi itu Twitter naik ya, gue DM nih Nafa di Twitter. And you know what? Dia balas nggak pakai lama dan dia langsung oke. Ini ya buat Anda nih yang suka nanya sama gua nih. Kan gua kan ada guest kan juga ini ya, yang public figure juga lah, public figure yang udah lama banget, ada juga yang baru-baru. Kadang-kadang nih ya, kesulitan gua, tantangan gua untuk nginvite orang buat jadi guest, kalau yang beberapa nih, ini nggak semua ya, ini beberapa, kalau yang terkenal itu baru setengah-setengah atau baru terkenal, itu biasanya tuh setengah mati ribetnya, karena itu mungkin ya, star syndrome kali ya. Oh gitu? Iya. Oh, pokoknya ribet dah. Malah gue menemukan jauh lebih gampang untuk ngundang orang yang untuk menjadi guest ya. Kalau dia tuh ya memang udah lama, dia memang udah karirnya juga udah bertahun-tahun. Jadi yang kalau lu sebut namanya pun semua orang Indonesia pasti tahu lah. Oh, si ini gitu. Iya. Nah, tapi gue menemukan di lu nih Nafa ya, ketika gue kontak lu dengan gue bisa bilang ya, dengan kerendahan hati lu, dengan kemurahan hati lu langsung ngomong oke Kak. Wah, gue sih seneng banget sih. Jadi malu. Karena aku masih suka ngeliatin DM orang, terus mention orang. Kadang masih suka aku balesin kan, karena lucu-lucu gitu loh respon mereka. Iya, ada yang rese gak? Ada sih beberapa. Malah yang rese juga aku balesin kadang. Hah? Lu balesin apa? Emang rese gimana? Ada mereka bilang, ada satu orang bilang kayak gitu, B aja, bilang kayak gitu. Out of nowhere, cuman ketik B aja gitu. Iya, B aja. Mungkin ya emang muka aku biasa aja kali ya di Indonesia. Terus aku balas kayak gini, emang gak ngerasa luar biasa juga kok Mas. Akun asli atau akun Hiburan anonim? banget sebenarnya. Akun asli atau anonim? Akun asli tapi di private. Oke, ya itu mau orang kurang kerjaan lah ya. Biasa sih pengangguran sih biasanya yang kayak gitu tuh. Nggak tahu deh, jari-jarinya biasanya pada jahat semua. Tapi untuk sekarang banyak banget sih dukungan, jadi kayak yang ngebawa mood aku jadi seneng, terus yang komentar-komentar jeleknya malah jadi ketutupan, jadi kayak alhamdulillah gitu. Ya walaupun ya ini juga pengalaman gue ya, walaupun komentar-komentar jelek itu pasti akan tetap ada gitu loh.
Tapi kalau gue sih gue berusaha untuk kalau misalnya ada orang komentar jelek ya udahlah. Biasanya yang komentar jelek itu cuma satu, komentar bagus mungkin bisa kita dapetin 10. Iya, iya benar. Iya kan? Tapi Benar-benar. tapi kadang-kadang orang tuh suka lucunya gini. Komentar satu yang jelek itu yang diperhatiin terus, sedangkan yang 10 komentar yang Iya. bagus ini malah dia tidak, malah dihiraukan sama dia malah Mm, lebih mm, fokus ke mm, yang mm. jelek. Padahal ya udahlah, gue biasa kalau either gue diemin atau kalau nggak kalau menurut gue ini merusak pemandangan di Mm, ini mm, sosial mm. media gue atau di YouTube gue delete aja. It's okay Iya, buat gue. suka kayak gitu juga karena apa sih mereka gitu, pinginnya apa gitu. Kalau misalkan nggak suka ya udah skip aja kan. Iya benar, karena kalau lu ladenin nggak akan ada habisnya. Justru sebenarnya mereka Iya tuh emang benar-benar. pengen supaya kita ngeladenin mereka, Iya iya benar-benar. cari perhatian. Malah dari orang-orangnya sendiri yang nyerang kayak kitanya diem aja kan, Mm-mm, nyerang mm-mm. si komentar jahatnya. Iya, benar Udah benar kitanya benar. diem aja. Lu jalan di Milan Fashion Week di trail gitu kan, lu kayak Hmm. rasanya gimana? Rasanya super 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 deg-degan, Deg-degan. bener-bener deg-degan. Mm-mm. Aku ngerasanya kayak yang, ya ampun ini bener gak sih aku jalan di Milan Fashion Week. Milan Fashion Week kataku tuh bener-bener yang di Mm. backstage Mm. diem kayak gini diem nggak ngapa-ngapain gitu, matung gitu, diem ngeliatin. Terus ada untungnya model-model di sana tuh pada suportif, pada Mm. mendukung, pada Mm. baik-baik gitu loh. Mungkin Mm. emang di depan mukanya pada jahat kan, harus yang Iya iya iya. harus yang gitu, tapi di belakang panggung tuh mereka kayak nanya, nyampe Mm. nanya ke aku, kamu Mm. kenapa, bilang kayak gitu kan. Mm. Terus aku bilang ini debut pertama aku Oh. belum pernah runway sama sekali, aku bilang kayak gitu kan Mm. ke mereka. Terus mereka bilang nggak apa-apa, tenang aja, ini bakal seru banget. Pokoknya mereka yang benar-benar nenangin gitu loh. Mm. Mm. Mm-mm. Bagus ya. Iklimnya berarti ini ya saling support ya, positif ya. Iya benar-benar saling support. Mm. Dan lu dapat ini ya beberapa brand juga akhirnya di situ ya. Iya, iya Mm. itu ternyata termasuk banyak juga karena kan castingnya susah, susah Mm. banget nyampe Mm. ribuan gitu kan Mm. saingannya. Dan Mm. di seluruh dunia modelnya, dari Mm. seluruh dunia. Dan Oh, itu alhamdulillah banget aku dapet 4 brand. iya, 4 brand dan 4 brandnya itu bukan brand ece-ece ya. Gila, gila. Wow, luar biasa Gigi banget. banget. Mm. Nah, sekarang lu udah balik ke Indonesia. Berarti nanti apa nih? Lu lanjut kuliah dulu kah atau lu ada plan lagi atau dari agensi lu ada lu mungkin mesti show di mana lagi? Sebenarnya kalau misalkan untuk ke depannya Hmm. aku pinginnya untuk ngelanjutin kuliah dulu karena kan nanggung 1 semester lagi. Oh, lu udah mau Iya, udah lulus. udah udah di ujung tanduk banget ini Hmm. kuliahnya. Hmm. 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 Tapi mungkin kalau misalkan ada kesempatan untuk pergi dan ada job lain, Hmm. sebisa mungkin sih kayak ngejalanin dua-duanya gitu. Hmm. Ya, Hmm. ya, ya, ya. Hmm. Terus teman-teman sama keluarga gimana pas lu balik di Indonesia ngelihat wah ini anak gua nih misalnya orang tua anak gua nih model internasional nih atau teman-teman lu udah punya ini lu cowok belum sih? Udah. Oke, cowok lu bilang wah anjir cewek gue jadi model internasional nih. Itu gimana tuh? Itu ya dia seneng sih, ngedukung banget. Kadang suka ngeposin juga di story-nya. Terus Hmm. waktu di Milan kan sempat ngedown juga ya karena kan aku harus ngelaluin beberapa casting, Hmm. harus Hmm. reshoot dan lain-lain. Dia bener-bener yang ngedukung sih, kayak yang apa namanya, ngechat setiap hari. Teman-teman aku juga, nggak Hmm. dia aja. Hmm. Hmm. Ngechat Hmm. setiap hari, nelpon setiap hari, gimana keadaannya di sana. Terus kan aku juga nggak ada temen gitu di sana. Hmm. Jadi Hmm. teman-teman aku juga pada ngedukung aku, pada nanyain aku gimana kabarnya di sana. Pada alhamdulillah sih di lingkungan yang benar-benar suportif banget. Hmm. Mm-mm. Ya, ya, ya. Inilah ya, tapi cowok lu nggak ngerasa minder lah ya. Semoga enggak sih. Enggak, aku malah 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 bilang ke dianya Hmm. jangan, kalau misalkan ada minder-minder jangan. Hmm. 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 Hmm.
Iya sih, harus inilah. Jadi cowok harus percaya diri. Harus Hmm, percaya diri, ya betul. betul, betul. Tunggu, lu 176, berarti cowok lu juga tinggi dong? Iya, cuma beda berapa senti kayaknya nggak beda jauh sih. Cuman emang Hmm. masih tinggian dia. Ya, 180 ada lah ya. Ada mungkin, Iya. ada. Iya, habis kalau lu 176 cewek cewek 176 kalau cowoknya lebih pendek kan kadang-kadang cowok tuh suka minder, nggak mau. Mm-mm. Emang susah mas ternyata Iya. dari cowok tinggi. Nah, lu di DKV berarti lu ini dong ya, lu memang suka gambar, lu bisa gambar lah ya. Iya, dari kecil emang suka ngegambar, makanya pengennya ya udahlah desain aja gitu yang satu passion. Dan kalau gue lihat dari tweet-tweet lu, ternyata lu ini ya, lu sangat-sangat ini banget, into banget sama Marvel ya. Iya, bener. Mhm. Bener-bener. Cita-cita aku sebenarnya pengen jadi ilustrator di Marvel. Oh, oke. Cita-cita aslinya, bukan ke model. Bukan ke model. Ya, tapi siapa tahu ini Hmm. bisa jadi ini kan, ya tadi kita bahas, jadi batu loncatan buat lu. Nama lu Iya. naik dan ternyata lu punya Mm-mm. skill ngedesain, suka gambar, ya who knows ya kan. Karena setahu gue Mm-mm. Marvel atau DC pun emang juga ada ini kan, ilustrator dari Indonesia kan. Iya, ada. Waktu itu pernah ketemu juga dari yang suka ngegambar komik kan. Aku suka Hmm, banget hmm, sama dia. Kak Aryo Anindito. Dari Indonesia ternyata kayak, wow, hmm, hmm, ternyata bisa loh orang Indonesia nyampe sana juga. hmm. Mm-mm. Justru di Indonesia ya kalau yang kayak begini-begini nih kurang dihargai ya, malah lebih dihargai di luar. Makanya kalau memang bisa punya kesempatan ke luar negeri, emang bener inilah ke luar negeri sekalian deh. Iya, Mm-mm. Mm-mm. bener-bener. Iya. Oke, lu suka Marvel ya? Gue juga ngikutin Marvel sih. Marvel DC sebenarnya gue ngikutin sih. Gue suka dua-duanya. Jadi gue nggak terlalu Hmm. apa. Kalau ada suka orang yang ini ya Iya, banding-bandingin bener. Marvel yang lebih bagus, DC yang lebih bagus. Ah, gue mah suka-suka aja dua-duanya. Gue baca Orang bagus dua-duanya. dua-duanya kok. Iya, gue nonton juga dua-duanya kok. Iya, nonton dua-duanya juga. Hmm, hmm, hmm. Iya. Bulan Mei ya, kalau nggak salah Doctor Strange ya, berarti yang paling terbaru Iya, ya. yang multiverse Madness-nya ini Iya, nggak sabar. iya, iya. Kalau gue sih bener nih, Tom Cruise akan jadi Iron Man. Si Wanda bakal jadi jahat. iya, terus si Patrick Stewart bakal balik jadi Profesor X juga di situ. Ya, ya, Iya, ya, itu. kita lihat Nungguin lah. banget sih. Iya. Semoga bener ada X-Men. Iya, semoga ya. Karena kan sebenarnya yang license 20th Century Fox kan udah ada di Iya. Disney kan harusnya Mm-mm. X-Men, Fantastic Four sama Deadpool udah bisa masuk Udah. MCU tuh. Iya, malah dikiranya yang waktu Spider-Man ada Deadpool atau dari mana? Ternyata nggak Iya, ada. iya, cuman Spider-Man Tapi doang kok. ada Matt Murdock juga udah seneng banget. Oh iya, bener. Iya. Cuman sayang cuman muncul sebentar doang Matt Murdock kayak Iya. nggak jadi Daredevil juga di situ. Mm-mm. Jadi lawyer. Iya, jadi lawyernya doang. Keren, 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 keren. Gila, gua bener-bener gak nyangka denger cerita lu tuh bener-bener ya ini ya bener-bener dreams come malah bukan dreams come true ya. Lu nggak pernah memimpikan ini sebenarnya ya. Enggak, mungkin emang pernah kepikiran untuk jadi model, tapi Hmm. enggak se-expect bisa, mungkin dibilang go internasional kayak gitu, Hmm. enggak pernah. Kayak cuman ya mungkin kan tinggi aku di atas cewek rata-rata Indonesia. Hmm. Hmm. Terus mikir kayak, apa jadi model aja gitu, manfaatin tinggi aku. Tapi masih nggak tahu mulainya dari mana. Hmm. Gitu sih. Hmm. Oke, berarti apa nih message lu nih buat orang-orang yang mungkin juga pengen jadi model, cewek-cewek yang pengen jadi model juga apa nih? Apakah nongkrong di pecel lele Cak Kohar kah atau apa? Eh, Intinya percaya diri sih. Terus kayak banyak juga kan, mungkin yang rata-rata cewek Indonesia nggak percaya diri sama tingginya. Hmm. Sebenarnya untuk jadi model itu mungkin kalau misalkan model runway emang harus tinggi ya. Tapi Hmm. kan model banyak banyak ininya, banyak spesifikasi apa ya bilangnya? Banyak variannya lah. Ada Banyak ada ada banyak mod- variannya ada gitu. model ada model yang di majalah, ada model Iya iklan. benar. Hmm. Mm-mm. Kayak semuanya
semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalkan kamu ingin jadi model, ya udah kamu fokus di situ, coba cari jalannya di situ. Mungkin emang bukan model di runway, tapi kan kamu bisa jadi model majalah atau model-model Instagram dan lain-lainnya kan. Iya sih. Intinya percaya diri sih. Bener. Instagram kan sebenarnya udah jadi sebuah agensi tersendiri ya. Free lagi. Free lagi. Iya, iya. Itu sih dari aku. Iya, keren, keren, keren. Oke deh, Nafa, gue sih senang banget ngobrol sama lu dan jujur gue merasa ya, it's an honor for me bisa ngobrol sama lu yang wah lu model internasional lah kita bisa bilang lah ya. Aku juga seneng udah diundang di sini. Iya, iya. Nanti inilah ya kalau gue misalnya lagi main ke Kerawang ya bolehlah kita meet up lah ya. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Biasa kan, Ditunggu. biasa inilah ya gue suka main ke itu tuh Resinta Park Mall. Oh iya bener. Itu mungkin mall paling bagus ya di Kerawang sekarang ya. Iya, mall Banyak paling. yang di sana mungkin. Iya, ya, ya apa yang ada di Jakarta sekarang di sana udah ada tuh. Iya, iya. Iya, iya. Oke, gua close untuk episode Talk to Talk podcast kali ini. Sekali lagi thank you banget buat Nafa, buat cerita-ceritanya, buat sharingnya. Semoga apa yang dialami Nafa, apa yang tadi Nafa juga udah bagikan, itu bisa memberi inspirasi nih buat Anda yang dengar atau nonton episode podcast kali ini. Who knows? Ya kan? Who knows? Seperti nama agensinya, who knows? Anda yang jadi model berikutnya dan bisa go internasional seperti Nafa. Oke, gua close. Gua Andri dan Nafa mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye. Bye-bye.